Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam harmoni. Baik, kami dari kelompok 1 dari kelas 3B akan mempresentasikan materi kami yaitu tentang bab 1 himpunan. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Dengan saya sendiri, Niputu Gita Purnama Putri dengan NIM 2213011043 dan rekan saya. Kenalkan, nama saya Campang Febriana Sandra Pramono dengan NIM 2213011007 dari kelas 3B. Baik, materi yang pertama akan saya jelaskan sendiri. Next slide. Baik, yang pertama yaitu ada pengertian himpunan. Himpunan berkaitan dengan objek. Kita sering mengklasifikasikan objek-objek dengan membuat batasan tentang objek-objek tersebut. Misalnya, objek-objek yang ada di ruang makan, objek-objek yang ada di ruang belajar, atau objek-objek yang ada di laboratorium. Untuk mengatur objek-objek seperti di atas, matematika, kita mengenal konsep himpunan. Selanjutnya ada definisi himpunan. Himpunan adalah kumpulan objek-objek yang berlainan yang memenuhi suatu syarat keanggotaan tertentu. Alat-alat yang ada di dapur, komputer yang ada di laboratorium, tumbuhan yang ada di halaman rumah adalah contoh himpunan. Next. Selanjutnya ada himpunan semesta. Himpunan terbesar yang mencakup sebuah himpunan yang dikaji dinamakan himpunan semesta, atau disebut dengan semesta saja. Himpunan semesta sifatnya relatif, tidak mutlak. Himpunan semesta dinyatakan dengan S. Selanjutnya ada penyajian himpunan. Suatu himpunan dapat disajikan dengan dua cara, yaitu yang pertama, ada menuliskan semua anggota himpunan. Penulisan himpunan dengan mendaftarkan semua anggotanya dinamakan cara daftar atau cara roster. Contohnya, himpunan A anggotanya ada 1, 2, 3, 4. Dan B anggotanya ada 0, 2, 4, 6. Bila tidak memungkinkan untuk menuliskan semua anggota, maka digunakan notasi 3 titik untuk menggantikan anggota himpunan yang tidak dituliskan. Contohnya, N dengan anggota 1, 2, 3, titik, dan seterusnya. Dan yang B, titik, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, 3, titik, dan seterusnya. Next. Selanjutnya ada cara menuliskan syarat keanggotaan himpunan. Penulisan himpunan dengan menuliskan syarat keanggotaan dinamakan cara aturan atau rule. Contohnya, A dengan X per X bilangan bulat dan min 10 kurang dari X kurang dari 10. B, X per X bilangan cacah kurang dari 100. Sedangkan L, X, Y per Y sama dengan X2 min X kuadrat min 2 min 1, X bilangan rasional. Terhadap suatu himpunan, suatu objek dapat menjadi anggota atau bukan anggota himpunan tersebut. Untuk itu, gunakan notasi berikut. X merupakan elemen dari A untuk menyatakan X anggota A, dan X bukan elemen dari A untuk menyatakan X bukan anggota A. Jika diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, maka tampak bahwa 1 merupakan anggota dari A dan 9 bukan merupakan anggota dari A. Cara lain untuk menyajikan suatu himpunan adalah dengan diagram Venn. Untuk gambarnya, kalian bisa lihat pada slide. Next. Selanjutnya ada kardinalitas suatu himpunan. Kardinalitas atau bilangan kardinal suatu himpunan adalah bilangan yang menyatakan banyak anggota himpunan tersebut apabila sebuah himpunan diberi nama A, maka kardinalitasnya dinyatakan dengan NA. Contoh, A, di mana anggota A ada 1, 3, 5, 7, 9, maka kardinalitas A sama dengan 5. Contoh yang kedua yaitu ada B, X per X bilangan prima yang kurang dari 20, maka kardinal dari B sama dengan 8. Selanjutnya yaitu ada himpunan bagian dan superset.
Bila semua anggota A adalah anggota B, maka dikatakan A adalah himpunan bagian dari himpunan B yang dinyatakan dengan notasi A himpunan bagian B. Dalam keadaan ini, himpunan B dikatakan sebagai superset dari himpunan A yang dinyatakan dengan notasi A superset B. Untuk diagramnya bisa lihat pada slide. Next. Selanjutnya ada himpunan kosong. Himpunan kosong ini adalah himpunan bagian dari semua himpunan. Selanjutnya, kuasa himpunan. Dengan kuasa suatu himpunan A, dimaksud adalah himpunan yang anggotanya adalah semua himpunan bagian dari A. Bila A mempunyai kardinal N, maka kardinal kuasa A sama dengan 2 pangkat N. Ditulis, kuasa himpunan A sama dengan 2 kardinal A sama dengan X demikian hingga X himpunan bagian dari A. Next. Selanjutnya ada himpunan sama. Dua himpunan A dan B dikatakan sama bila semua anggota A menjadi anggota B dan semua anggota B menjadi anggota A. Untuk diagramnya bisa dilihat pada slide. Selanjutnya yaitu ada himpunan ekivalen. Dua himpunan A dan B dikatakan ekivalen jika dan hanya jika bilangan kardinal kedua himpunan tersebut sama. Himpunan ekivalen dinyatakan dengan notasi sebagai berikut. A ekivalen B jika dan hanya jika kardinal A sama dengan kardinal B. Next. Selanjutnya yaitu ada himpunan berpotongan beririsan. Dua himpunan A dan B dikatakan berpotongan atau beririsan jika dan hanya jika terdapat anggota himpunan A yang menjadi anggota himpunan B yang dinyatakan dengan notasi A berpotongan B. Secara matematis dapat dinyatakan bahwa A berpotongan B jika dan hanya jika terdapat X elemen A dan XB. Selanjutnya yaitu ada himpunan saling lepas atau disjoin. Dua himpunan A dan B dikatakan saling lepas jika dan hanya jika setiap anggota A tidak menjadi anggota B dan setiap anggota B tidak menjadi anggota A yang dinyatakan dengan notasi A saling lepas B. Secara matematis dapat dinyatakan bahwa A saling lepas B jika dan hanya jika untuk semua X elemen A, maka X bukan anggota B. Untuk diagramnya bisa dilihat pada slide. Next. Selanjutnya yaitu ada komplement sebuah himpunan. Jika dalam himpunan semesta S terdapat himpunan A, maka komplement A, notasi A adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota S selain anggota A. Komplement A sama dengan X demikian X, elemen S, dan X bukan elemen atau anggota dari A. Komplement terhadap himpunan yang bukan himpunan semesta disebut sebagai komplement relatif. Misal, A himpunan bagian B, komplement A sama dengan X demikian X, elemen B dan X bukan elemen A. Dalam hal ini, A disebut sebagai komplement relatif A terhadap B. Selanjutnya yaitu ada operasi himpunan. Yang pertama yaitu ada gabungan. Gabungan himpunan A dan B yang dinyatakan dengan A gabungan B adalah himpunan yang memuat anggota yang paling tidak menjadi anggota salah satu dari A atau B. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai berikut. A gabungan B sama dengan X demikian X elemen A atau X elemen B. Next. Selanjutnya yaitu ada irisan. Irisan himpunan A dan B yang dinyatakan dengan A irisan B adalah himpunan yang memuat anggota yang menjadi anggota himpunan A dan himpunan B. Secara matematis dapat dinyatakan sebagai A irisan B sama dengan X demikian X, elemen A dan X elemen B. Contohnya, himpunan bilangan prima A sama dengan himpunan bilangan prima dan B himpunan bilangan genap. Maka A irisan B sama dengan 2.
Contoh yang kedua yaitu C, di mana anggotanya ada 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, dan 16. Sedangkan anggota D ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka C irisan D sama dengan 2, 4, 6, 8. Untuk pada gambar, bila irisan dua himpunan A dan B dinyatakan dengan diagram Venn, maka tampak seperti pada gambar yang ada di samping, yaitu daerah yang diarsir menunjukkan irisan antara himpunan A dan B. Gambar A merupakan himpunan A dan B berpotongan, sedangkan gambar B himpunan A dan B yang saling lepas, dan gambar C merupakan himpunan A subset himpunan B. Next. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya akan saya jelaskan mengenai selisih. Selisih dua himpunan A dan B ditulis A min B adalah himpunan yang memuat semua anggota himpunan A yang tidak semua dalam himpunan B. Secara matematis, selisih dua himpunan A dan B dapat dinyatakan sebagai berikut. A min B sama dengan himpunan X per X elemen A dan X bukan elemen B. Bila diturunkan dari definisi irisan dan himpunan, maka tampak bahwa A min B sama dengan A irisan komplement B. Untuk beberapa kedudukan himpunan A dan B, bila selisih dua himpunan A dan B, A min B dinyatakan dengan diagram Venn berikut ini. Untuk gambar yang pertama, A dan B berpotongan. Untuk gambar yang kedua, A dan B saling lepas. Untuk gambar yang ketiga, B subset A. Contohnya, himpunan A beranggotakan 1, 2, 3, himpunan B beranggotakan 2, 4, 6, dan 8. Jadi, A selisih B sama dengan beranggotakan 1, 3, 5, dan 7. D. Cinematic difference atau exclusive OR. Cinematic difference atau exclusive OR dari dua himpunan A dan B dapat ditulis dengan A beda selangkuk B, merupakan himpunan yang anggotanya adalah anggota himpunan A dan anggota himpunan B, tetapi tidak sekaligus menjadi anggota kedua himpunan tersebut. Dengan kata lain, symmetric difference dari himpunan A dan B merupakan selisih dari gabungan himpunan A dan B dengan irisan dari himpunan A dan B. Dapat dinotasikan sebagai berikut. A beda selangkuk B sama dengan A gabungan U min A irisan B, atau himpunan A dan B merupakan gabungan dari selisih himpunan A dan B dengan selisih himpunan B dan A. Dapat dinotasikan A beda selangkuk B sama dengan A min B union B min A. Diagram Venn symmetric difference dua himpunan A dan B dapat dilihat pada gambar di bawah ini. Itu gambar yang A dan B berpotongan, gambar yang B, A dan B saling lepas, dan gambar yang C, A subset B. Contohnya, L sama dengan himpunan segitiga sama kaki, B, M himpunan segitiga siku-siku, jadi L beda selangkuk M sama dengan himpunan segitiga sama kaki yang tidak siku-siku, dan segitiga siku-siku yang tidak sama kaki. E, hasil kali Kartesius atau Cartesian product. Definisinya adalah hasil kali Kartesius himpunan A dan B ditulis dengan A cross B adalah himpunan yang beranggotakan pasangan yang berurutan, yang mana komponen pertama pasangan merupakan anggota himpunan A dan komponen keduanya merupakan anggota himpunan B. Secara matematis dapat dinyatakan A cross B sama dengan himpunan pasangan berurutan A, B, di mana A elemen A dan B elemen B. Contohnya, himpunan E beranggotakan 1, 2, himpunan F beranggotakan A, B, dan C. Jadi, himpunan E cross F sama dengan himpunan pasangan berurutan 1, 1, A, 1, B, 1, C, 2, A, 2, B, dan 2, C. 1.15. Sifat-sifat operasi himpunan. A. Sifat komutatif. A union B sama dengan B union A. A irisan B sama dengan B irisan A.
A beda selangkuk B sama dengan B beda selangkuk A. B. Sifat-sifat asosiatif. A union, B union C sama dengan A union B union C. A irisan B, B irisan C sama dengan A irisan B irisan C. A beda selangkuk B beda selangkuk C sama dengan A beda selangkuk B beda selangkuk C. C sifat distributif. A union B irisan C sama dengan A union B irisan A union B. A irisan A irisan A irisan B union C sama dengan A irisan B union A irisan B. D. Sifat De Morgan. Komplement A union B sama dengan komplement A irisan komplement B. Komplement A irisan B sama dengan komplement A union B. E. Prinsip inklusi dan eksklusi. Notasi kardinal A digunakan untuk menuliskan kardinalitas atau bilangan kardinal yang menyatakan banyaknya anggota himpunan A untuk dua himpunan A. Untuk dua himpunan A dan B berlaku kardinal A union B union C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B min kardinal A irisan B. Rumus di atas dapat diperluas untuk gabungan tiga himpunan. Kardinal A union B union C sama dengan kardinal A ditambah kardinal B plus kardinal C min kardinal A irisan B min kardinal A irisan C min kardinal B irisan C ditambah N kardinal A irisan B irisan C. Demikian seterusnya untuk gabungan 4 himpunan, 5 himpunan, dan seterusnya. 1.16 beberapa sifat himpunan yang lain. A union himpunan kosong sama dengan A irisan himpunan kosong sama dengan himpunan kosong, A union S sama dengan S, A irisan S sama dengan A irisan X himpunan bagian A, komplement B sama dengan S min B, A min B sama dengan A irisan komplement B, A union komplement A sama dengan S, A plus B sama dengan A min B union B min A. A himpunan bagian B dan B bagian himpunan C, maka A himpunan bagian C. A himpunan bagian dari B dan C himpunan bagian dari D, maka A irisan C himpunan bagian B irisan D. A sama dengan B jika dan hanya jika A plus B sama dengan himpunan kosong. 1.17 himpunan terhingga dan himpunan tak terhingga. A. Korespondensi 1 Definisinya adalah untuk semua A, maka suksesor A dinotasikan dengan A pangkat plus dan A union himpunan A. Sekarang kita definisikan, yaitu 0 sama dengan himpunan kosong, 1 sama dengan himpunan kosong, 2 sama dengan 1 pangkat plus, sama dengan himpunan kosong, himpunan kosong. Secara umumnya, kardinal sama N sama dengan N-1 pangkat plus. Selanjutnya, kita definisikan N sehingga yang pertama, 0 elemen N, 2, N-1 elemen N, maka N sama dengan N-1 pangkat 1 elemen N. N tidak semua anggota yang lain. Himpunan terhingga atau finite set. Himpunan terhingga adalah himpunan yang dapat dibuat berkorespondensi 1-1 dengan suatu N, yang mana N adalah subset bilangan asli. Beberapa sifat yang berlaku. Pertama, subset dari himpunan yang tak hingga adalah tak hingga. Kedua, jika A himpunan tak hingga dan B sembarang himpunan. C himpunan tak hingga terhitung. Himpunan tak hingga terhitung atau countable infinite adalah himpunan yang berkorespondensi 1-1 dengan suatu N. Himpunan bilangan asli. Contohnya adalah bilangan himpunan asli, himpunan bilangan cacah, himpunan kurang dari 0, dan seterusnya. D. Himpunan tak hingga tak hitung atau uncountable infinite. Pandangan himpunan bilangan real antara 0 dengan 1 bisa dipahami bahwa himpunan tersebut di atas adalah tak hingga dan tidak terhitung atau countable infinite.
Andaikan himpunan tersebut tak hingga dan terhitung countable infinite, maka numerasi berikut akan menghabiskan 0,1. 1.18 partisi suatu himpunan. Diberikan AI adalah himpunan bagian dari A. Untuk I sama dengan 1, 2, sampai himpunan AI. Dikatakan sebagai partisi dari A bila berlaku AI irisan AJ sama dengan himpunan kosong. Untuk I tidak sama dengan J dan UI AJ sama dengan A. 1.19 multiset. Himpunan di mana anggota-anggotanya boleh berulang disebut multiset. Jadi, multiset adalah himpunan yang anggotanya tidak perlu berlainan. Multisitas suatu elemen multiset adalah banyaknya kali elemen tersebut muncul dalam himpunan tersebut. Bilangan kardinal dari suatu multiset adalah bilangan kardinal dari himpunan itu bila anggotanya dianggap berlainan semua. Bila X dan Q adalah multiset, maka P union Q sama dengan himpunan X, demikian hingga multiplisitas dari X sama dengan maksimum dari multiplisitas X di P dan di Q. Yang kedua, P irisan Q sama dengan himpunan X, demikian hingga multiset dari X sama dengan minimum dari multiplisitas X di P dan di Q. Yang ketiga, P min Q sama dengan himpunan X, demikian hingga multiplisitas dari X sama dengan multiplisitas X di P min multiplisitas X di X bila Q hasil pengurangan lebih dari sama dengan 0 dan sama dengan 0 bila hasil pengurangannya kurang dari 0. Yang keempat, A beda selangkuk Q sama dengan himpunan X hingga demikian multiplisitas dari X sama dengan multiplisitas X di P beda selangkuk multiplisitas X di Q. Yang terakhir 1.20 soal dan penyelesaiannya. Diketahui A himpunan bagian dari B dan C saling lepas. Apakah A cross B himpunan bagian C cross D? Buktikan bila benar dan berikan contoh bila salah. Untuk penyelesaiannya, sesuaikan dengan definisi perkalian Kartesius dua himpunan. A cross B sama dengan himpunan pasangan A, C, A elemen A dan C elemen C. B cross D sama dengan himpunan pasangan berurutan B, D untuk B elemen B dan D elemen D. Perhatikan bahwa C saling lepas, disjoin D, ini berarti C saling lepas dengan D, maka A himpunan berurutan A, B sama dengan himpunan berurutan B, D. Karena anggota C tidak ada satupun yang sama dengan D, maka tidak memungkinkan jika hasil Cartesian product himpunan A dan C himpunan bagian subset dari hasil Cartesian product himpunan B dengan D. Sedemikian jawabannya salah. Untuk contohnya, himpunan A yang beranggotakan 1, 2, 3, B beranggotakan 1, 2, 3, 4, 5, dan himpunan C sama dengan himpunan X, di mana X elemen P dan X kurang dari 8. Jadi, D sama dengan beranggotakan 10, 20, 30. Sekian presentasi dari kami. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian materi yang kami presentasikan. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan mengucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Terima kasih.